Sobat DM, kita ketemu lagi di Dapat Media. Nah, hari ini spesial banget nih. Kenapa spesial? Karena kita lagi ada di salah satu sekolah satpam terbaik di Bali, yaitu Asta Security Training. Tapi kira-kira kita mau ngapain di sini? Ketemu siapa? Sebelum itu jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel kami di Dapat Media, dan juga jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen. Dan kita juga punya Instagram, kemudian Facebook @dapatmedia, serta situs website yaitu www.dapatmedia.com. Nah, jadi kali ini nih kita akan mewawancarai atau kita akan ketemu ngupas tuntas nih kisah dari bagaimana sih akhirnya ada nih sekolah satpam terbaik di Bali sebagai pioner training satpam berbasis era digital pada saat modern ini. Nah, kira-kira siapa narasumbernya? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan ada wawancara sedikit ataupun kita ada ngulik kupas tuntas banget nih sama Bapak Putu Gede Indra selaku Direktur Asta Security Training. Nah, kira-kira bagaimana ya sosok beliau dan seperti apa sebenarnya Asta Security Training? Yuk kita kupas tuntas hanya di Open the Secret. Oke, Om Swastiastu Pak. Swastiastu, Iya. Mbak Merah. Apa kabar Bapak? Baik, selalu baik Mbak. Oke, syukur banget. Oke, jadi kali ini nih kita lagi ada di Asta Security Training ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, kenapa sih security atau profesi security itu penting banget sih untuk masyarakat itu benar-benar harus ya kuasai juga, atau mereka bisa juga memilih security nih kira-kira? Nah, bagus sekali Mbak pertanyaannya. Ini Mbak tanyakan profesi satpam. Iya, security Jadi, satpam, benar Pak. saya garis bawahi profesi dulu. Profesi, Nah, benar. Kalau dulu orang jadi satpam itu istilahnya yang terakhir dah pilihannya, ya, atau terpaksa lah jadi satpam. Nah, sekarang ini sudah berubah Mbak. Paradigma itu sudah berubah. Jadi 80% peserta didik di Asta Security Training ini berasal dari fresh graduated. Wow. Jadi mereka memilih untuk menjadi seorang satpam sekarang. Bukan karena terpaksa, tetapi memilih karena mereka tahu security itu ada jenjang karirnya. Nah, seperti itu Mbak. Dan ada kompetensinya. Ada kompetensinya nih, Pak? Oke. Ada, ini sebuah profesi. Satpam itu sebuah profesi sama dengan profesi sebagai dokter, sebagai guru, ya, sebagai teknisi. Nah, itu kan sebuah profesi. Satpam juga sama. Nah, kenapa menjadi sebuah profesi? Jadi itu ada kaitannya dengan kompetensinya. Nah, profesi itu ada kompetensinya, ada standarnya. Mereka harus mengikuti pelatihannya dan diuji kompetensinya. Wah, begitu, berarti satpam, maksudnya buat siswa nih yang mau ngelamar jadi satpam tuh bukan karena terpaksa ya, tapi bukan. Yang masuk Asta Security Training yang mau daftar banget nih fresh graduate ya, baru tamat SMA langsung cus daftar ke Asta. Betul sekali biasa. Mbak. Berarti satpam ini adalah profesi yang sangat luar biasa dengan kompetensi-kompetensi yang sangat mumpuni gitu ya Pak. Betul. Ya? Ini profesi yang mulia Mbak. Profesi yang mulia, wah luar biasa. Betul, sekali. Mbak. Terus gimana nih sampai akhirnya berdiri Asta Security Training ya Pak? Kisahnya. Baik, terima kasih Mbak Merah. Awalnya saya terpanggil Mbak, ya, terpanggil untuk melatih, mendidik ya tenaga satuan pengamanan yang profesional, yang tangguh dan kompeten. Ya. Sebelumnya saya berkarir di Angkatan Darat Mbak, sebagai perwira di Angkatan Darat. Saya mengabdi di sana, kemudian saya resign, pensiun dini, ya, disetujui oleh Bapak Kasat. Akhirnya saya pensiun dan saya fokus untuk mengelola lembaga pelatihan satuan pengamanan ini. Wow, gitu Mbak. Luar biasa banget. Jadi satuan pengamanan itu diklatnya sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Itu tidak serta-merta dia menjadi satpam, tidak Mbak. Itu harus mengikuti pelatihan. Oke. Ya, ada pelatihannya, ada level-levelnya Mbak. Ya. Untuk yang basic, ya, untuk yang pemula itu sebagai anggota satpam, mereka mengikuti diklat Gada Pratama. Gada Pratama. Itu yang paling basic. Nah, kemudian untuk tenaga supervisornya mereka mengikuti
diklat Gadamadya. Gadamadya. Sedangkan untuk para chief security-nya, manajer security-nya, Ya. itu melaksanakan diklat Gada Utama. Wah, Sobat DM, ternyata satpam atau profesi security itu harus mengikuti kompetensi-kompetensi atau pelatihan-pelatihan sampai ada 3 level ya Pak ya. Ya. Yang pertama itu adalah Gada Pratama, Gada Madya, dan terakhir adalah Gada Utama. Gada Utama. Wah, luar biasa sekali. Berarti bukan main-main ya Sobat DM untuk profesi security atau satpam tersebut. Nah, kapan nih Pak Asta Security Training itu dibentuk? Asta Security Training itu lahir tanggal 22 Desember tahun 2016. Wah, tepat di hari ibu nggak sih Iya. Pak ya? Wow, hebat banget. Tepat hari ibu ya. Jadi kita penghormatan kepada ibu kita ya, kita berusaha membentuk, mendidik satuan pengamanan yang benar-benar punya sikap yang baik, yang profesional, ya, mempunyai integritas, ya. Keamanan itu bukan sekedar aman saja, Mbak, tetapi nyaman. Ya, ada unsur safety-nya. Ya. Kemudian yang ditekankan di sini adalah bagaimana mereka mampu memberikan layanan prima. Ya. Nah, itu harus dilatih, harus di role play mereka. Iya. Harus di role play dan konsisten role play-nya. Begitu, Mbak. Oke, keren banget nih penjelasan dari Pak Putu ya. Oke, kemudian terkait dengan selanjutnya, ini mungkin Sobat DM pasti pengen tahu banget nih untuk terkait dengan program-programnya ataupun misalnya berapa sih jumlah lulusan siswanya ini kira-kira untuk Asta Security Training? Baik, Mbak, sampai sekarang ini sudah Gada Pratama, untuk Gada Pratamanya ya, Pratama. Untuk yang paling basic itu ini Gada Pratama yang angkatan 29 ya. 29 ya, angkatan 29 untuk alumni sudah lebih dari 5.000 orang, Mbak. Wow. Ya, itu berasal dari bukan dari Bali saja, dari luar Bali juga ikut di sini. Kemudian untuk Gada Madya juga kita sudah mendidik, termasuk Gada Utama untuk para chief security-nya. Kita sudah didik secara rutin, Mbak. Ya. Berarti mereka yang sudah lulus itu langsung dibiarkan begitu saja atau dibimbing sampai mendapatkan tempat kerja nih, Pak? Nah, itu dia, Mbak. Kita sebagai lembaga pelatihan, Mbak ya, sebagai lembaga pelatihan berkewajiban mendidik mereka, kemudian mendampingi mereka sampai bekerja. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya? Hasilkan tenaga-tenaga yang tangguh dan kompeten. Ya, mereka harus memahami dari interpersonality, kemudian dari kemampuan fisiknya, kemudian bagaimana mereka memberikan layanan prima dan mengenal aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan keamanan, supaya mereka kan mempunyai kewenangan kepolisian terbatas. Ya. Ya, kepolisian mempunyai kewenangan kepolisian terbatas di tempat kerjanya, Mbak. Ya, apabila ada tindakan pidana di sana, ya, mereka punya kewenangan. Punya kewenangan di sana. Nah, itu sebagai mitra polisi, ya, mitra kepolisian Republik Indonesia, Satpam itu mitranya, Mbak. Iya, berarti benar sekali Satpam adalah mitra kepolisian, berarti mulia sekali ya, seperti Betul. apa yang Pak Putu katakan tadi ya. Kemudian capaian-capaian atau prestasi nih yang sudah diraih oleh Asta Security Training itu apa aja nih, Pak? Baik, untuk sekarang ini, Mbak, tenaga security yang kita didik, yang sudah kita cetak, ya sebagai alumni Asta Security Training, sudah banyak ya dipercaya bertugas, ya. Ada yang di G4S, kemudian BUJP yang lain, ya, dipercaya mereka. Ya, intinya mereka punya sikap, ya, sikap, tindakan, attitude-nya itu sesuai dengan standar-standar seorang satuan pengamanan, ya. Jadi mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya. Keren banget, berarti cuma sebentar, berapa lama nih kira-kira security training pelatihannya nih, Pak? Ya, kalau untuk Gada Pratama itu 22 kali pertemuan, Mbak. Kalau untuk jumlah jam pelajarannya 232 JP. Oke, 232 JP. Berarti dengan waktu sekian akhirnya langsung dibimbing sampai kerja dan tiba-tiba langsung direkrut ya oleh perusahaan-perusahaan mitra kerjasama ya, Pak ya? Ya, biasanya rekan-rekan kami dari Badan Usaha Jasa Pengamanan, ya, itu mereka hadir pada saat penutupan. Mana yang belum kerja, nah di sana langsung didata, kemudian dites juga, dites oleh BUJP-nya ya, diterima, ya sudah menyesuaikan, ya. Jadi saya sangat concern bagaimana selama pelatihan itu mereka benar-benar berlatih dengan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Kemudian mereka paham apa tugas satpam, ya. Dan pendidikan Gada Pratama Diasa bukan sekedar menjadi satpam saja, Mbak. Tetapi gimana, Pak? Nah, ini kan ada nih fresh graduated nih, Ya. yang anak-anak SMA, SMK nih tamat, ya, yang umurnya kurang dari 22 tahun, ya. Mereka ada yang tes juga, ada yang tes TNI, ada tes Polri, ya, instansi-instansi itu kita bantu, Mbak. Ya, kebetulan di Asta Learning Center ini, di Asta Security Training ini kan di bawah naungan Asta Learning Center. Nah, di sana ada bisa belajar untuk kesemaptaan, untuk fisiknya, kemudian melatih psikologi, tes psikologinya, itu kita latih di sini. Kemudian kemampuan komputer, ya. Diajarkan juga, kebetulan kita ada laboratorium untuk komputernya, Mbak. Wah, berarti bukan hanya sekedar pelatihan fisik sebagai satpam ya, tetapi semuanya sangat prima sekali semua pelatihannya, Pak ya. Iya, wajib, Mbak, karena bukan sekedar menjaga aja dia nanti, ya, sebagai penjaga saja tidak, Mbak. Karena sebagian dari mereka harus bisa membuat laporan juga. Membuat laporan apa kegiatannya, mutasinya apa yang terjadi kegiatannya, itu dimasukkan dalam laporan. Dalam laporan. Istilahnya minimal bisa buat laporan dalam komputer lah. Iya, bener banget. Ya, selain itu peserta didik yang kurang berumur dari 22 tahun itu ada yang mencoba tes, ya, yang saya bilang tadi, ada yang di TNI maupun di Polri, itu ada yang lulus, Mbak. Saya sampai kaget. Iya. Wow. Saya sempat bulan lalu saya di Bandung, ya, di Cimahi, ya, salah satu alumni, kalau nggak salah namanya Wayan Arya, ya. Nah, dia hormat begini, Asta. Nah, saya kaget, loh, kok Asta pakai baju loreng nih? Iya, beda nih bajunya. Saya liatin, Pak, saya alumni Gada Pratama 19. Oh iya, selamat ya, sukses ya. Iya. Begitu, Mbak. Jadi termotivasi mereka. Termotivasi. Termasuk juga alumni-alumni yang lain. Ada teman-teman saya sesama pengusaha, ya, di bidang jasa pengamanan, ya. Mereka memerlukan tenaga admin, memerlukan tenaga keuangan. Ini kan banyak dari mereka juga komputernya juga bagus, ya. Mereka lebih memilih orang yang sudah dikenal, ya, orang yang sudah dikenal, kemudian mata dan telinganya memang sebagai satuan pengamanan, memiliki kemampuan yang lebih di bidang administrasi, itu mereka rekrut. Lebih nyaman pengusaha-pengusahanya itu, Mbak. Wah, gitu. Keren banget ya, Sobat DM. Ternyata Asta Security Training itu benar-benar memberikan pelatihan luar biasa. Jadi bukan hanya pelatihan fisik, tapi juga pelatihan keseluruhan, ya, dari soft skill maupun hard skillnya. Wah, Sobat DM, jadi tadi kan kita sudah mendengar banyak banget ya cerita dari Pak Putu. Nah, tapi nih untuk saya sendiri nih mau tanya nih ke Pak Putu. Nah, jadi Pak Putu, tadi kan saya baru datang nih, terus tiba-tiba juga udah jalan-jalan keliling-keliling di Asta Security Training. Baru masuk tiba-tiba udah ada coffee shop, kemudian untuk lobbynya juga sangat bagus banget, kantor depannya juga bagus banget. Desainnya tuh nggak seolah-olah seperti satpam tuh kan tegas banget, kemudian harusnya kenapa bisa sesantai ini gitu loh desain-desain dari sekolah Asta Security Training ini? Baik, Mbak Merah, ya, terima kasih sebelumnya, ya. Saya berusaha dengan mengajarkan kepada siswa peserta didik keadaan yang real di lapangan, ya. Kemudian mereka menggunakan hati untuk bekerja, ya, tidak tegang, ya. Prinsip kita santai tapi serius tapi santai. Nah, itu prinsipnya. Dan mereka terbiasa kalau memang istirahat, ya mereka ada di kafe. Kemudian bagaimana di sini menyapa, senyum, itu wajib. Karena bagaimana kalau sebagai frontliner, ya, ujung tombak, satpam itu ujung tombak di paling depan dalam pelayanan, ya. Apalagi di Bali. Ya, itu kan pelayanan priman itu nomor 1. Jadi biasakan mereka begitu di role play, bahwa menghadapi siapapun tetap senyum sapa. Kemudian bagaimana apabila ada kejadian tidak gagap, tidak gerasa-gerusu, tidak tegang, itulah tetap nyaman sehingga tidak panik. Nah, itu tidak panik mereka. Nah, kita buat sedemikian rupa supaya mereka di sini nyaman dalam melaksanakan latihan. Iya, gitu, jadi Mbak. Asta Security Training ini sebagai sekolah satpam yang ingin memberikan vibes atau suasana yang berbeda, ya, Pak, ya. Betul. Jadi tidak terlalu ingin mengedepankan desain-desain yang bagaimana seperti itu, ya. Jadi santai aja, ya, Pak, ya. Ya, betul sekali, Mbak. Nah, tetapi di balik layanan prima yang diberikan, mereka juga harus ingat jati dirinya. Diri. Ya, sebagai satuan pengamanan, mata dan telinganya itu benar-benar mereka harus pasang. Tetap mereka
waspada, ya. Tetap mereka insting keamanannya itu harus ada, itu nomor satu. Harus ada. Ya harus ada, ya. Di samping itu memberikan layanan prima, gitu Mbak. Wah, keren banget nih. Jadi gitu ya Sobat DM, jadi kenapa untuk Asta Security Training ini tempatnya dirancang sedemikian ya, karena memang ingin memberikan vibes yang positif dan suasana yang nyaman banget. Jadi meskipun mereka mendapatkan pelatihan satpam dengan latihan mental fisik yang kuat, tapi mereka juga harus ada sesi nyaman atau santainya nih, seperti itu. Nah, jadi Pak Putu, tadi kita juga udah keliling-keliling nih. Terus tadi ada tak lihat ruangan seperti aula ya, sangat besar banget. Terus banyak ada ruang kelas juga, ada AC-nya juga, ada wifi-nya bahkan. Ini memang seperti ini ya Pak, Asta Security Training benar-benar didesain begitu nyaman banget nih Pak. Betul Mbak. Satpam sekarang ini Mbak, satpam era digital Mbak. Ya, mereka harus bisa memanfaatkan teknologi IT. Ya. Ya. Dari mereka masuk absensinya mereka menggunakan smart work. Berarti dengan ponsel mereka bisa absen? Bisa. Wow. Ya, jadi mereka absensi itu dengan smart work, ya, supaya terbiasa nanti di tempat kerjanya sudah biasa, bukan hanya fingerprint aja Mbak. Jadi sudah biasa absen lewat HP Android-nya, ya. Kemudian mereka di sini di Asta Security Training ini Mbak, nah mereka juga ada kawan-kawannya nih, ya di sebelah itu di bagian-bagian kelas yang lain, itu ada training hub kita di bidang penerbangan, ada staf penerbangan, ada marseller yang parkirin pesawat, kemudian ada AppSec juga, Aviation Security. Jadi mereka bisa bersosialisasi mereka di sana, ya kan, jadi saling kenal jadinya, berani berkomunikasi, ya. Penyakitnya peserta didik yang baru-baru itu Mbak, kan mereka nggak pede, nggak percaya diri, malu Mbak. Gitu, Pak, ya? Iya, bagaimana mereka dilatih untuk berani tampil ke depan, ya, berani bicara, ya, berani mengungkapkan, ya, apa yang harus disampaikan, ya, tidak diam, hanya diam saja itu nggak boleh, ya, dilatih dia di role play nanti Mbak, gitu Mbak. Wah, Sobat DM, ternyata Asta Security Training ini sangat lengkap sekali fasilitasnya ya, dan selain itu semua siswanya juga diarahkan bukan hanya untuk pelatihan fisik tetapi juga untuk kemampuan bersosialisasi ya Betul Pak ya, sekali. dengan sesama teman-temannya seperti itu. Oke, jadi nih Pak, buat Sobat DM nih yang penasaran banget dengan Asta Security Training, kira-kira alamatnya di mana nih Pak? Dan ada mungkin sosial medianya? Baik, kami beralamat di Asta Security Training, Jalan Gunung Galunggung, nomor 8A, Ubung KJ, Denpasar. Denpasar. Ya. Pusat kota banget ya Pak ya? Betul. Untuk medsosnya, untuk FB dan IG kita ada di Asta_Security Training. Oke, jadi itu ya Sobat DM, buat kalian yang pengen langsung datang ke Asta Security Training boleh banget ya di Jalan Gunung Galunggung nomor 8A Ubung Kaja di pusat kota Denpasar. Dan buat kalian yang pengen juga nih via media sosial bisa banget di Instagram ya Pak ya, dan juga Facebook di Asta_Security Training. Oke, Asta_Security Training. Oke Sobat DM, jadi buat kalian yang cuma pengen main nih ke sini gitu ya, boleh banget ya buat nongkrong-nongkrong misalnya sama teman-temannya, karena di Asta Security Training ini juga ada coffee shop nih, jadi kalian bisa nongkrong sambil wifi-an di sana. Jadi bukan hanya harus daftar satpam baru ke sini gitu ya, karena di Asta Security Training juga menyediakan vibes-nya yang positif banget, asri, nyaman banget, pokoknya ada coffee shop, pokoknya dijamin nyaman banget ya. Nah, kita udah banyak banget nih ngupas tuntas tentang pelatihan atau training security. Nah, Pak Putu, apa sih yang menjadi ciri khas atau pembeda Asta Security Training dengan sekolah satpam di Bali atau di daerah Indonesia lainnya? Baik Mbak, khusus untuk Asta Security Training Mbak ya, untuk alumni bukan sekedar putus, selesai penutupan udah putus saja gitu, enggak. Pulang aja gitu ya? Enggak, mereka sebagai alumni mendapatkan benefit, ya, free latihan refreshment setiap bulan. Ya, itu di minggu kedua kita kumpul bareng-bareng dengan yang kakak-kakaknya, ya, yang lain. Ya, diberikan materi bidang keamanan oleh praktisi-praktisi yang expert di bidang pengamanan, Mbak. Wah, ya, jadi itu benefitnya, Pak? Iya, di sana, Mbak. Ya, kemudian mereka juga berkesempatan didampingi sampai bekerja. Ya, sampai bekerja tidak boleh nganggur. Sudah punya sertifikat Gada Pratama, KTA juga masih aktif, mereka harus kerja. Harus kerja, Pak. Kita dampingi mereka, dibantu. Oh, kekurangannya di mana? Oh, saat menghadapi interview seperti apa?
kemudian CP-nya dibuatkan, dibuatkan sampai mereka bisa. Dan gitu. akhirnya semua bekerja gitu Pak ya? Astungkare alhamdulillah mereka semua kerja Mbak. Dan bahkan masih di saat pelatihan saja rekan-rekan BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan itu sudah nyari mereka. Ya, nanti dilihat, ya nanti kamu ke perusahaan saya saja. Ya, seperti itu Mbak. Wah keren banget ya Asta Security Training. Ya. Oke, satu deh, harapan Bapak untuk Asta Security Training ke depannya gimana nih Pak? Baik, harapan saya satu Mbak, bagaimana satuan pengamanan ya khususnya di Bali benar-benar mempunyai ciri marwah yang benar-benar security yang tangguh dan kompeten. Kompeten. Kemudian dengan budaya lokal, kearifan lokalnya mereka bisa laksanakan. Ya. Loyal, ya, jujur, loyal, ya itu nomor satu Mbak. Ya, kalau sudah jujur dan loyal dalam melaksanakan tugas itu aman. Ya, kemudian tentunya kita kan sebagai tuan rumah Mbak ya dari berbagai negara yang datang ke Bali. Sopan santun, ramah tamah itu tetap dijaga, ya tetap memberikan pelayanan prima, ya hubungan dengan Binmas, ya dengan Binmas Polda Bali itu selalu sinergi, ya itu yang tentunya harapan-harapan itu supaya kita sebagai satuan pengamanan itu benar-benar profesi mulia, bukan sekedar slogan saja, tetapi benar-benar profesi yang mulia. Satpam sebagai ujung tombak mampu memberikan keamanan dan kenyamanan di Bali, Mbak. Wah, demikian, keren Mbak. Banget nih ya Pak Putu nih. Nah terakhir Pak Putu, apakah Pak Putu ada pesan nih untuk Sobat DM, buat Sobat DM yang pengen jadi satpam ataupun yang tertarik nih ingin sekolah satpam dulu di sini nih? Baik Mbak Mera dan Sobat DM, bagi yang masih nganggur, ya Sobat DM yang belum kerja, masih bingung mau kemana, datang ke Asta saja, pasti kerja. Baik, terima kasih banyak Pak Putu atas waktunya dan atas cerita-cerita yang menarik banget tentang pelatihan satpam ya atau security training di Asta Security Training. Oke, buat Sobat DM, pastinya sudah banyak sekali juga mendapatkan insight dan hal yang sangat luar biasa ya dari Pak Putu terkait dengan security training. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa sama seperti Pak Putu, hanya di Open the Secret. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Dapat Media, Instagram dan juga Facebooknya @dapatmedia, serta situs websitenya di www.dapatmedia.com. Nah Pak, jadi Asta Security Training punya salam atau yel-yelnya gitu ya kan Pak ya? Iya dong. Oke, apa nih Pak? Bisa diajarin dong. Salam tangguh dan kompeten. Oke, salam tangguh dan kompeten. Oke, kita bareng-bareng ya Pak ya? Baik. Asta Security Training, salam tangguh dan kompeten. Sampai jumpa.